Berkaryalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa. Berbicaralah Engkau kepada setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Baik yang secara onsite maupun yang hadir secara virtual. Karena kami tahu dan yakin percaya Bapa, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu itu adalah Allah sendiri ya Bapa. Dan biarlah firman itu yang menasehati kami. Firman itu yang menegur kami. Firman itu juga yang membangkitkan iman kami, sehingga kami dapat kuat berdiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Engkau Tuhan. Karena kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Izinkan saya untuk membuka masker. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur nomor 26. Ayat yang kedua. Kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saya ulang. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau melihat kehidupan daripada Raja Daud, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah orang yang berbahagia, bisa saya katakan. Kekayaan ada di dalamnya. Tetapi mengapa di dalam Mazmur nomor 26 ayat 2 ini, Raja Daud berdoa, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagaimana sebenarnya kehidupan dari Raja Daud sehingga ia berdoa kepada Tuhan untuk dibenarkan. Bukankah ia hidup dalam ketulusan dan memiliki satu keyakinannya kepada Tuhan? Kalau kita mau melihat di dalam ayat yang pertama, Mazmur nomor 26 di situ dikatakan, ia hidup dalam ketulusan dan memiliki suatu keyakinannya kepada Tuhan. Bukankah ia juga matanya senantiasa tertuju kepada kasih setia Tuhan? Bukankah ia tidak duduk dengan penipu dan tidak bergaul dengan orang munafik? Bahkan di dalam ayat yang kelima, bukankah Raja Daud benci pada perkumpulan orang jahat dan dengan orang fasik? Raja Daud tidak pernah duduk. Bukankah juga Raja Daud senantiasa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib? Kalau kita lihat ayat yang 6 sampai yang ke-7. Bahkan bukankah Raja Daud adalah seorang yang cinta pada rumah kediaman Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8. Mengapa Raja Daud masih memohon kepada Tuhan agar hidupnya senantiasa dibenarkan oleh Tuhan? Alasannya adalah Bapak Ibu Saudara, karena Raja Daud tetap terbuka pada Allah untuk senantiasa dievaluasi, untuk senantiasa dikoreksi hidupnya, agar hidupnya senantiasa mengalami pembaharuan dan perubahan terus menerus, terutama secara iman dan moral. Itu sebabnya dalam ayat yang kedua, ujilah aku, selidikilah aku, cobalah aku. Karena Raja Daud ingin dievaluasi. Raja Daud ingin dikoreksi oleh Tuhan. Karena dia ingin selalu
kehidupannya. Walaupun dia sudah sebagai raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Orang yang merasa dirinya pintar, seringkali berpikir bahwa setiap perkataan, setiap keputusannya adalah selalu benar. Sehingga ia sering menempatkan kelemahan, ia sering menempatkan kekurangan, ia sering menempatkan kesalahan pada pihak lain. Seperti dalam Alkitab dikatakan dalam Mazmur 7 ayat 3, di situ dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Matius 7 ayat 3 mengingatkan kepada kita, agar kita pribadi, lepas pribadi, dapat mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Siapakah saya? Who am I? Sehingga ada pujian yang mengatakan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Siapakah saya? Siapakah saya, Tuhan? Ini menandakan bahwa kita secara pribadi lepas pribadi mau mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Matius 7 ayat 3 juga mengingatkan kepada kita yang hadir di sini, agar kita tidak senantiasa melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita sendiri banyak. Bahkan di dalam Matius 7 ayat 3 pun mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, agar melalui pengoreksian diri di hadapan Tuhan, hidup kita ada pembaharuan hidup, baik di dalam iman, moral, dan perilaku kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat kenyataan di lapangan, orang yang memiliki kepintaran, orang yang memiliki kedudukan tinggi atau kaya, seringkali menjadi sombong atas apa yang telah diperolehnya. Sehingga tidak sedikit yang memandang rendah orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang gampang sekali disulut, gampang sekali marah, bahkan gampang sekali tersinggung apabila ditegur, apabila dikoreksi oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lain ingin mengkoreksi kita, ketika ada orang lain ingin mengevaluasi diri kita, apakah kita mau untuk menerimanya? Apakah kita tersinggung? Apakah kita marah? Puji nama Tuhan, pengurus baru alumni sudah dibentuk. Berarti Bapak Ibu siap untuk dikoreksi. Amin. Bapak Ibu siap untuk dievaluasi kinerjanya. Bagaimana kehidupan, bagaimana tanggung jawab yang Bapak Ibu telah emban di tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 September 2022. Siap untuk dikoreksi, siap untuk dievaluasi. Dan jangan marah. Saya percaya kita semua sudah berada di ladang pelayanan Tuhan. Emosi tahan. Siap menerima pandangan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Mazmur 26 ayat 2. Di sana kita melihat bahwa Daud memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya. Makanya ada pujian yang menyanyikan syairnya, selidiki aku
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Apakah engkau sungguh mengasihi Yesus ketika ada masalah tantangan dalam hidupmu? Apakah engkau sungguh mengasihi Yesus ketika ada tantangan penyakit datang dalam hidupmu? Pujian mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, seperti doa Raja Daud. Kalau engkau sungguh mengasihi Yesus, tantangan masalah apapun yang kau hadapi, engkau pasti akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Inilah yang dikatakan Raja Daud memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya. Apabila masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita perlu mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Sudah banyak hal yang aku lakukan, yang tidak aku lakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Ataukah saya pernah mengecewakan Engkau Tuhan? Selidiki hatimu di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan Raja Daud. Supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, lihat aku sudah bangun gereja. Tuhan, lihat aku sudah memberikan sumbangan buat kampus kita. Tuhan, aku sudah menolong orang lain. Oh tidak. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Apakah aku berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Apakah aku layak di hadapan-Mu Tuhan? Itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti doa Raja Daud. Dia memohon untuk selalu diselidiki hatinya. Saudara tidak perlu selidiki hati orang lain. Tapi selidikilah hatimu di hadapan Tuhan. Apakah engkau berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Sebagai manusia, Daud sadar bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Bahkan seringkali ia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hadir di sini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga sadar terhadap diri kita pribadi lepas pribadi? Bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan kita. Bahkan seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Apabila Raja Daud dengan hati hancur datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan dan segera bertobat, maka saya dan saudara pun dapat belajar seperti Raja Daud. Sehingga kita pun dapat berkata kepada Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Jadikanlah aku tahir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bahkan kalau kita melihat dalam Mazmur nomor 26 ayat yang ke-7, di situ dikatakan ayat yang ke-9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ini adalah suatu doa, permohonan Raja Daud supaya dia berkenan. Dia meminta, janganlah mencabut nyawaku ya Tuhan. Itu merupakan satu permohonan. Itu suatu permohonan Raja Daud. Janganlah mencabut nyawaku. Bahkan dikatakan dalam ayat yang 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku.
Ini juga merupakan satu doa permohonan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa kita harus bersedia untuk dikoreksi. Amin. Orang yang mau bertumbuh, orang yang mau dewasa imannya, dia harus berani untuk dikoreksi oleh Tuhan. Maka dia akan hidup. Maka dia akan bangkit seperti Raja Daud. Pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah setiap teguran dan setiap koreksi yang ditujukan kepada kita, hendaknya kita sikapi dengan pikiran yang positif. Amin. Dengan pikiran yang positif. Karena ketika kita menerimanya dengan pikiran yang positif, itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Apa maksudmu Tuhan? Engkau memberikan ini dalam hidupku. Berarti ada maksud Tuhan di balik itu semua bagi kehidupan kita. Jadilah kita pribadi-pribadi yang siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Kita ini hanya merupakan sebuah alat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Gak ada yang mau kita sombongkan. Lihat dong, gua kan udah doktor. Atau seperti Hotman Paris. Tidak. Tapi kita adalah biji mata Tuhan. Yang siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Siap dievaluasi. Itu guna, makanya kita perlu adanya saat teduh. Adanya mesbah doa dalam rumah tangga. Ada doa pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Sehingga hidup kita, iman kita dibaharui. Moral kita diperbaharui. Perilaku kita pun diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami seperti Raja Daud, yang mau terus dievaluasi, dikoreksi oleh Tuhan. Karena banyak tantangan yang kami hadapi di dunia ini ya Tuhan. Banyak pelanggaran yang kami lakukan. Mungkin kami juga sama seperti Raja Daud. Tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Tidak pernah mabuk-mabukan. Selalu baca kitab suci. Rajin berdoa. Rajin melayani. Tetapi satu hal yang Raja Daud minta. Agar Tuhan selalu senantiasa memperbaharui kehidupannya. Demikianlah kami Tuhan. Sebagai umat percaya. Biarlah hidup kami terus semakin diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kami semakin, iman kami semakin maju. Iman kami semakin berkembang. Dan biarlah kehidupan kami pun dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang singkat ini dapat kami kalungkan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.